Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rider Motovlog. Di video kali ini gue akan membahas orderan sepi atau anyep. Oke, bagi kalian yang belum subscribe ke channel gue, silahkan subscribe dulu. Dan yang baru mengunjungi channel gue, silahkan subscribe dulu dan di subscribe. Oke, langsung aja ke video intinya. Oke, minggu-minggu yang lalu banyak banget driver Supiput yang baru atau yang sudah lama juga mengeluh tentang anyep. HP gua anyep gitu ya. Kenapa nggak dapat orderan, udah nunggu hampir 5 jam, 3 jam gitu. Nah, ini disebabkan oleh 5 faktor gitu. 5 faktor menurut gua ya. Nah, yang pertama menurut gua itu ya 5 faktor gitu. Nah, yang pertama adalah driver sudah banyak. Nah, jadi Supiput itu muncul awal-awalnya itu Desember ya atau November gitu 2020. Pas itu gua daftar bulan Desember 2020, pertengahan Desember. Nah, aktifnya itu mulai bisa ngambil orderan itu di tanggal 1 Maret 2021. Jadi gue nunggu sekitar 3 bulan buat bisa jalanin Supiput gitu. Jadi misalkan kalau kalian ngeluh orderan anyep, mungkin driver sudah banyak kan, mungkin dari Januari, Februari, sekarang udah bulan Juni ya. Sekarang udah banyak di Jakarta, udah banyak di Tangerang, dan di daerah-daerah lain juga banyak, dan restonya juga udah banyak, dan mungkin persaingan juga ketat gitu untuk driver Supiputnya. Nah, faktor yang kedua adalah performa menurun. Nah, performa menurun bisa jadi penyebab dari orderan kita anyep atau yang kita tunggu-tunggu tuh orderan nunggu 2 jam bisa 2 orderan atau 3 jam. Ini nunggu 3 jam baru 5 jam baru 3. Nah, performa itu harus kita jaga ya, atau rating gitu, rating di yang angka bonusnya gitu. Nah, kita harus jaga dengan memakai atribut jaket, helm, masker, dan tas ya. Jangan sampai pas lagi kalian nganterin orderan terus kalian nggak pakai atribut ini, misalkan kalian pakai jaket yang lain gitu, terus kalian nganter orderan ke pelanggan gitu, terus kan di pelanggannya itu kan ada penilaian gitu ya, ada pengantarannya cepat atau apa gitu, terus pakai atribut atau enggak. Nah, di situ juga ada. Nah, misalnya kalau pelanggan yang nggak seneng atau gimana, bisa diklik tuh tidak memakai atribut. Nah, rating kita otomatis bisa menurun. Nah, itu salah satu penyebab dari akun kita gagu atau orderan kita nggak masuk gitu. Oke, yang ketiga adalah dulu. Ketiga adalah menurunnya calon pembeli. Nah, maksudnya dari menurunnya calon pembeli adalah misalkan kalian udah nongkrong di tempat makan ya, yang kalian udah matang-matang mikirnya nongkrong misalkan di tempat makan resto ini misalkan. Nah, terus misalkan minggu-minggu kemarin tuh rame di resto yang kalian tongkrong ini. Nah, bisa jadi calon pembeli tuh pindah dia ke misalnya ke tempat minuman kayak Kopi Janji Jiwa, terus ke Kopi Kenangan gitu. Nah, itu bisa jadi penyebabnya. Terus bisa jadi pembeli itu pengennya order bukan di tempat itu juga, tempat yang lain juga. Nah, jadi itu yang bikin orderan
kita itu jadi gagu, atau akun Shopee kita tuh jadi gagu gitu. Nah sekarang yang keempat adalah nongkrong jauh dari titik resto. Nah maksud dari nongkrong jauh dari titik resto adalah jadi gini nih, pas lagi gua nganter orderan gitu, gua ngeliat driver Shopee Food itu dia asal nongkrong gitu. Jadi misalkan titik restonya di A, nah dia di B gitu nongkrongnya sambil main HP. Dia nggak tahu, gue juga nggak tahu sih kalau dia misal punya akun dua gitu, Gojek atau Grab. Nah kita tuh harus pinter-pinter milih tempat nongkrong yang misal sekiranya resto ini lagi rame atau enggak. Jangan misalkan resto ini lagi nggak rame kalian tongkrongin gitu, sama aja gitu. Misalkan kalian tunggu 5 jam nggak dapet sama aja buang-buang waktu gitu. Yang kelima adalah melewati orderan atau pesanan yang masuk. Nah misalkan kalian dapat orderan itu yang jauh gitu, misalkan 20.000 ke atas, nah kalian jangan nolak, karena kalau kalian nolak itu bisa berdampak negatif ya pada rating kalian, termasuk juga orderan kalian. Nah misalkan kalian nolak orderan atau membatalkan orderan, itu bisa mengakibatkan orderan kalian atau pesanan selanjutnya itu jadi lama. Misalkan paling lama tuh 15 menit jadi setengah jam atau sejam 2 jam juga dapat. Jadi jangan menolak kalau dapat jauh gitu, karena itu sistem gitu yang tentuin. Jangan misalkan kalian dapatnya 9.600 gitu, ambil malas ambil yang kecil gitu, pas lagi udah dapet harganya gede males juga gitu. Kan yang sedang berapa kilo, 5 kilo, 6 kilo. Nah, misalnya kalau ada orderan yang lebih dari 5 kilo gitu jaraknya dari resto sampai ke rumah pelanggan gitu, ya udah ambil aja gitu. Itu berarti rezeki lu gitu. Jangan sampai kalian dapat misalnya 18.000, 20.000 kalian tolak, nah itu bisa berdampak negatif. Oke, jadi segini dulu video yang bisa diinfoin buat kalian, semoga bermanfaat bagi driver yang baru atau bagi yang lama yang mengeluh kendaraan anyep ke kalian yang. Oke, bagi kalian yang suka sama video ini jangan lupa subscribe dan komen. Bye.